Saat darah di langit menjadi semakin kuat, orang-orang di kota pengecoran pedang di bawah akhirnya menyadari perbedaannya. Selain debu yang diledakkan oleh tentara Tao sebelumnya, ada juga bau darah yang samar. Jian menatap tubuhnya dengan sedikit kebencian. Jika bukan karena fakta bahwa kecepatan pemulihan tubuhnya terlalu lambat, dia benar-benar ingin naik dan melihatnya. Tidak peduli apakah Qin Yichen adalah lawan Tum Wolf, dia telah untuk naik dan melihat-lihat. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tapi sekarang, satu-satunya yang bisa dilakukan juga tidak bisa melakukannya karena cedera. Sebuah telapak tangan menghancurkan meja, dan kepala Jian melonjak-lonjak. Tunggu, biarkan semua orang bersiap untuk pertempuran mematikan dan terus menunggu. Jian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di atas langit, tidak ada konfrontasi sengit karena orang lain khawatir, tetapi ternyata tenang. Serigala makam memandang Qin Yichen di depannya, seolah-olah dia sedang melihat monster, dan berjalan di pinggiran dengan hati-hati. Dia tidak ingin membiarkan manusia yang mempermalukannya ini pergi. Tapi serangannya sendiri tidak bisa mematahkan pertahanan Qin Yichen, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Alasan mengatakan kepadanya bahwa dia harus mundur sekarang, tetapi keengganan di hatinya membuat Tum Wolf memilih untuk berkeliaran di dekatnya. Dia ingin mencari lagi, menemukan kekurangan Qin Yichen, mencari tahu kelemahannya, dan kemudian mencabik-cabiknya. Qin Yichen benar-benar terpengaruh oleh tindakan Tum Wolf. Dia hanya melihat pemandangan di depannya dengan tenang, tetapi pikirannya ada di tempat lain. Serigala makam ini agak cepat. Jika kamu membiarkannya membunuh kota Jianjian atau wilayah Bintang Changlan, aku khawatir itu akan sulit untuk dihadapi. Terutama di kota pembuatan pedang ini, sulit untuk menemukan sekutu. Jika sesuatu terjadi pada mereka, aku akan memiliki satu cara untuk memahami alam para dewa. Sial, aku tahu aku seharusnya tidak sopan sekarang. Tanyakan saja apa yang ingin aku tanyakan secara langsung. Meskipun dia tidak berdaya, Qin Yichen masih memilih untuk mengulurkan tangannya setelah menghela nafas. Qin Yichen sudah membuat lingkaran sihir di daerah sekitarnya. Awalnya, Qin Yichen tidak ingin menggunakan benda ini. Lagi pula, semakin sedikit metodenya terungkap, semakin baik, sehingga dia bisa membuat persiapan yang cukup untuk menaklukkan Mahkamah Agung di masa mendatang. Tapi sekarang sepertinya metode lingkaran sihir masih harus diungkap. Arai abadi penjara. Saat Qin Yichen meludahkan 3 kata ini, Tum Wolf tiba-tiba memiliki ledakan ketakutan naluriah dari tubuhnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi saat ini, dia akan memberikan nyawanya kepada lawannya. Segera, kecepatan tercepatnya meletus dan dia terbang menuju tempat yang paling terbuka. Melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Ini monster. Ketakutan yang tiba-tiba membanjiri semua pikiran Tum Wolf. Dia hanya ingin pergi dari sini dan melarikan diri dari cengkeraman orang ini. Tetapi bahkan jika serigala makam sangat cepat, dengan persiapan Qin Yichen, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa cepat dia bereaksi. Ledakan. Cahaya biru tiba-tiba beriak seperti riak antara langit dan bumi. Seolah-olah awan membuka ke matahari, cahaya bulan yang jernih jatuh di kota pengecoran pedang. Debu ada di seluruh langit, dan hanya ada satu orang di bawah langit malam yang cerah, serigala makam. Mata Jia Luo menatap langit, dan di bawah tatapannya, benang sutra biru ramping yang tak terhitung jumlahnya muncul, berubah menjadi jaring besar, dan mengunci makam serigala dengan kuat di dalamnya. Menabrak. Serigala makam menabrak formasi abadi, dan kepalanya ditekan ke dadanya. Jika ada makhluk yang diubah, itu pasti akan jatuh dan mati di sini. Tapi Qin Yichen tidak keberatan sama sekali. Karena dia tahu bahwa serigala makam tidak akan jatuh dalam keadaan seperti itu. Bagaimanapun, dia sudah mencobanya sebelumnya. Ketika serigala makam baru saja menggesekkan cakarnya ke bawah, perasaan dipermainkan datang ke dalam hatinya. Qin Yichen mengabaikan cakar serigala makam, meraih lengannya dan meninjunya dengan keras. Makam kepala serigala besar yang tak tertandingi langsung dihancurkan. Namun meski begitu, serigala makam tidak kehilangan rambut serigala terakhirnya. Qin Yichen yakin bahwa serigala makam tidak akan mati dalam keadaan ini. Jadi dia bahkan tidak melihat serigala makam. Dia bergerak, dan bilah yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ini benar-benar berbeda dari pedang terbang yang digunakan Qin Yichen untuk mengembun dengan energi spiritual. Sekarang bilah di tangan Qin Yichen telah memakai sedikit kecemerlangan hitam dan putih. Ini adalah perubahan yang dibawa oleh kekuatan keyakinan Qin Yichen. Setelah memadatkan tubuh dewa, tubuhnya akhirnya tidak perlu lagi khawatir tentang ketuhanan, dan dia bisa mendapatkan umpan balik dari kekuatan iman. Serigala makam, yang kepalanya jatuh ke dadanya, tiba-tiba menjulurkan kepalanya, berbalik dengan tiba-tiba, dan menatap Qin Yichen di depannya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Qin Yichen memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan mendekat perlahan. Dengarkan aku mengatakan sebelumnya bahwa aku ingin kamu menunjukkan keahlianmu yang sebenarnya. Bukan untuk membodohi orang dengan mengubah penampilanmu. Karena kamu tidak mendengarkanku, maka aku hanya bisa mengambil rambut anjing di kepalamu. Sekarang beri kamu kesempatan untuk memilih.
Apakah kamu ingin melepasnya sendiri, atau aku yang akan melepasnya untukmu? Meskipun Qin Yichen tidak memiliki kemurahan hati dan keagungan dari Mahkamah Agung, kata-kata sederhana ini membuat kota pembuat pedang di bawah ini merasa percaya diri. Retorika yang tampaknya hambar dari pembangkit tenaga listrik semacam ini jauh lebih keras daripada kata-kata sengit itu. Seolah-olah Qin Yichen baru saja berbicara tentang fakta yang pasti akan terjadi. Dia tidak memberi Tung Wolf pilihan apapun. Jika Anda bersikeras bahwa cara menghilangkan rambut serigala berbeda, maka itu memang kesempatan untuk sedikit pilihan. Tetapi ini hanya kebaikan Qin Yichen kepada serigala makam. Tung Wolf mengatupkan giginya. Karena dia terlalu takut, tubuhnya sudah melekat erat pada dinding bagian dalam formasi penjara abadi. Bahkan ekornya menempel di dekat kepalanya. Dan dia tidak lupa untuk menghancurkan kepalanya dengan kepalanya. Kepala dinding bagian dalam arai tahanan abadi. Dinding tak terlihat tidak bisa dihancurkan. Dan ada Qin Yichen yang mendekat sedikit. Garis pertahanan di hati serigala makam dengan cepat menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku tidak berkelahi. Aku salah. Ketika Qin Yichen dan Tung Wolf hanya berjarak 5 langkah, Tung Wolf tiba-tiba berteriak dan berbaring langsung di Qin Yichen, menggoyangkan ekor hitam besarnya. Qin Yichen perlahan menarik tangannya. Kalau begitu lakukan sendiri. Serigala makam langsung mengangkat cakar tajamnya dan memotong rambut serigala yang melambangkan kehidupan terakhirnya. Menggigit bulu serigala. Dia dengan hati-hati meletakkan kepalanya di kaki Qin Yichen dan meletakkan bulu serigala itu ke bawah. Jian, yang bersikeras untuk terbang tinggi ke langit, menyaksikan adegan ini, tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Lihat anjing liar ini, ekornya bergoyang-goyang gembira. Feng, apakah kamu ingin dia menjulurkan lidahnya untukmu? Kalau tidak, selalu terasa ada yang hilang. Lamaran Jian membuat Tung Wolf kaku sejenak, lalu menoleh tajam menatap Jian di bawah. Kamu terlalu banyak bicara, ya? Percaya atau tidak, aku akan menoleh dan menggigitmu sampai mati. Melihat serigala makam akan segera dimulai, Jian tertawa. Kamu jaga anjing ini, jangan menggonggong, jangan hanya menjulurkan lidah, anjing bisa melakukannya. Tung Wolf tiba-tiba berdiri dan menatap Jian di bawah, matanya penuh dengan niat membunuh.